Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kuliah yang di video sebelumnya ya. Tadi kita sampai ke ini ya, sampai ke sebelumnya itu kita sampai ke ini ya, imbalan ya. Tadi imbalan yang bisa diperoleh dalam berwirausaha ya, dia bisa berbentuk laba ya, bisa berbentuk kebebasan, bisa berbentuk kepuasan hidup ya. Itu terakhir yang tadi kita bicarakan. Laba ini penting untuk mempertahankan suatu usaha ya, karena kalau usaha itu tidak untung ya tentu nggak akan bisa berjalan terus ya. Laba bisa untuk diri sendiri maupun bisa dibagi untuk semua ya. Kemudian kebebasan tadi ya, kebebasan finansial, kebebasan waktu ya, kebebasan jadwal bekerja itu kita sendiri yang mengatur ya, lebih bebas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepuasan hidup ya. Kenapa bisa kepuasan hidup? Karena kita bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, bisa membantu orang lain. Ya, kita puas gitu ya, karena tadi ya meraih kesuksesan gitu ya. Bukan hanya sekedar uang, tapi juga lebih dari itu ya. Dengan kita berwirausaha, menjadi wirausahawan, banyak orang yang tertolong. Nah, itu tentu akan menjadi kepuasan tersendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi wirausaha ya, atau kegiatan kewirausahaan itu membutuhkan proses ya. Di mana proses itu dimulai dari tahap memulai. Ketika kita akan memulai sebuah usaha, sebuah kegiatan wirausaha, tentu ya pada tahap pertama ini yang kita lakukan adalah dengan mencari peluang bisnis ya. Jadi menemukan ide bisnis ya. Saya mau berwirausaha di bidang apa ya. Kemudian apakah usaha itu akan kita rintis baru gitu ya, membuka usaha baru, misalnya membuka usaha kuliner, membuka usaha di bidang industri rumah tangga, atau membuka usaha pertanian, membuka usaha di bidang jasa, membuka usaha di bidang seni misalnya ya. Nah, apakah usaha itu baru atau kita franchise ya? Nah, itu di tahap memulai. Nah, setelah memulai sudah dipikirkan matang-matang perencanaannya ya, jelimet ya, teliti, hati-hati, maka tahap selanjutnya adalah tahap jalan. Ya, pada tahap menjalankan usaha ini maka tentu dibutuhkan modal atau biaya. Kemudian dibutuhkan SDM-nya ya, dibutuhkan karyawan yang akan membantu. Modal dari mana, karyawannya nanti siapa saja yang bisa membantu. Kemudian nanti strategi pemasarannya mau seperti apa, pasarnya mau siapa gitu ya. Ketika sudah mulai tahap jalan. Nah, ketika usaha itu sudah berjalan ya, maka kemudian tahap berikutnya adalah mempertahankan. Ya, di mana di sini kita harus bisa bertahan, harus bisa mempertahankan kualitas produk ya, jangan sampai justru malah menurun ya, produknya kualitasnya bagus, kemudian pelayanan terhadap konsumennya harus ditingkatkan ya. Nah, kemudian setelah itu maka kita ke tahap mengembangkan ya. Jadi sudah punya pasar, produknya bagus, maka kemudian dikembangkan. Nah, harus berinovasi di sini, produk apa lagi yang mau dibuat ya. Mau berinovasi seperti apa ya. Kebutuhan pasarnya seperti apa ya, kita tingkatkan dengan promosi ya. Mulai kemudian mungkin bisa secara online ya. Shopee, Tokopedia, kemudian membuka cabang. Nah, itu adalah tahap mengembangkan. Nah, sebuah usaha atau kegiatan berwirausaha tentu akan didukung oleh faktor-faktor yang bisa menyebabkan usaha itu berhasil atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan usaha itu menjadi gagal. Nah, faktor yang menyebabkan usaha itu menjadi berhasil itu yang pertama adalah pengetahuan. Ya, tentu seorang wirausahawan harus mempunyai pengetahuan yang luas ya tentang usaha yang sedang dijalani.
Nah, pengetahuan itu bisa diperoleh dari pendidikan dan juga pengalaman, ya. Mahasiswa adalah seorang TTK, ya, tentu pendidikannya tenaga teknis kefarmasian D3, pengalamannya di bidang obat. Mau wirausaha seperti apa ya? Mau mendirikan toko obat yang nanti bisa dikreasi menjadi dimodifikasi dengan sebuah misalnya baby shop atau supermarket. Nah, itu kan harus punya pengetahuan yang luas di situ, ya. Kemudian punya keterampilan, di mana keterampilan ini bisa diperoleh dari latihan dan pengalaman, ya. Kemudian sikap mental, ya. Sikap mental ini penting sekali, ya. Bagaimana kita merespon, ya, menanggapi, ya, terhadap perubahan-perubahan pasar yang ada, gitu, ya. Sekarang pandemi, produk apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Bagaimana menghadapi persaingan, ya. Bagaimana menghadapi kompetitor baru, itu sikap mentalnya memang harus bagus, ya. Harus berpikir positif, ya. Tuh, ya, sikap mental. Kemudian kewaspadaan, ya. Harus hati-hati, ya, waspada, tindakan yang dilakukan harus tepat, ya. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap tujuan. Ya, jadi harus konsisten terhadap tujuan awalnya. Tujuan saya mau seperti apa, ya, terus seperti itu, ya. Kemudian harus disiplin, ya, harus berani berbuat, ya, harus berani mengambil resiko, ya. Disiplin yang kuat dari diri sendiri, disiplin terhadap waktu, ya. Dan juga ini, ya, berani tadi, ya, mengambil resiko tadi. Nah, kemudian ada juga faktor yang bisa mengakibatkan seorang wirausahawan itu menjadi gagal. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama adalah tidak kompeten manajerial, ya, tidak pandai mengelola usaha. Yang kedua, kurang pengalaman, ya, kurang jam terbang. Maka tadi pengetahuan, kemudian keterampilan itu menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan usaha. Kalau di situnya kurang, ya nanti bisa gagal, ya. Jadi kita membuat ide usaha itu ya disesuaikan dengan saya itu passionnya di mana, ya, keterampilan saya di mana, keahlian kita di mana. Kemudian kurang bisa mengendalikan keuangan, ya, boros misalnya. Pengeluaran, penerimaan kacau. Pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, akhirnya rugi, bangkrut. Kemudian gagal perencanaan, ya, jadi perencanaannya tidak matang, tidak teliti, tidak hati-hati, tidak penuh perhitungan, tidak detail, ya, mempertimbangkan berbagai resiko, sehingga mengakibatkan wirausahawan itu menjadi gagal. Kemudian lokasi kurang memadai, ya, pemilihan lokasinya tidak strategis, ya, sehingga konsumen itu menjadi sulit untuk menjangkau. Nah, itu bisa mengakibatkan usaha menjadi gagal. Kemudian kurang pengawasan peralatan, ya, jadi alat-alat dipakai secara tidak tepat, tidak efisien, tidak dirawat, yang menyebabkan alat-alat itu menjadi rusak, akibatnya nanti menjadi kerugian, ya, gagal. Kurang sungguh-sungguh, ya, jadi setengah hati dalam menjalankan usaha, ya. Dengan sepenuh hati aja kadang-kadang resiko itu tetap besar, ya, apalagi sebuah usaha itu dilakukan dengan setengah hati, maka nanti hasilnya adalah sebuah kegagalan. Kemudian tidak mampu peralihan, jadi orang-orang seperti ini masih belum bisa move on, ya, dari pekerjaan sebelumnya, ya. Mungkin dulu adalah sebelumnya pekerjaannya adalah karyawan sebuah bank, gitu ya, yang dia biasa mendapatkan gaji itu rutin dalam jumlah besar. Nah, sekarang dia harus dalam ketidakpastian. Nah, ini bisa kalau dia itu di situ tidak mampu dengan peralihan, kondisi-kondisi peralihan seperti itu, maka nanti bisa menjadi gagal. Nah, kita ke peluang usaha,
ya. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kekayaan dengan memanfaatkan sumber-sumber peluang yang ada, peluang usaha ya. Atau peluang usaha itu sebenarnya kan dia senantiasa tersebar luas gitu ya. Luas ya. Dan selalu ada dimanapun. Tetapi peluang usaha itu juga semuanya ada prospeknya dan ada resikonya masing-masing gitu ya. Peluang usaha yang dipilih juga harus memperhatikan resiko dari usaha tersebut, yaitu namanya peluang usaha. Nah, sumber-sumber dari peluang usaha itu bisa berasal dari mana saja. Yang pertama adalah dari diri sendiri, ya, dari hobi, ya. Hobinya adalah memasak, ya, maka bisa jadi ide gitu ya, peluang usaha membuat usaha kuliner. Hobinya adalah fotografi, ya, hobi keahliannya fotografi, ya, bisa menjadi peluang usaha, ya. Hobi keahliannya adalah desain, ya, maka nanti bisa desainer, ya. Kemudian dari pengetahuan dan pendidikan, hobinya, keahliannya sesuai dengan pengetahuan dan pendidikannya. Nah, itu bisa nanti menjadi salah satu sumber dari peluang usaha. Kemudian lingkungan, ya. Lingkungan bisa jadi sumber peluang usaha ya. Sebelumnya orang tuanya sudah punya usaha, tinggal mengembangkan atau tinggal sebelumnya orang tua sudah punya usaha, tinggal melihat peluang lainnya ya. Biasanya muncul ide ya dari tetangganya ya, melihat sekitar ya, tetangga saya itu kayaknya butuh apa ya. Jadi kita melihat pasar gitu ya, melihat ide itu muncul dari mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi keinginan mereka ya? Dari teman sekolah bisa dapat ide ya, ngobrol dengan teman main, teman sekolah atau dari medsos itu nanti bisa menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan ide usaha. Atau dari perubahan ya, perubahan gaya hidup ya, perubahan teknologi, ya, perubahan gaya hidup. Sekarang adalah masa pandemi. Gaya hidupnya tentu beda dengan sebelumnya, sebelum ada pandemi, ya. Sekarang karena masa pandemi, orang itu gaya hidupnya lebih hati-hati gitu ya. Hand sanitizer, antiseptik, masker, kemudian suplemen, itu bisa ya itu yang dibutuhkan saat ini gitu ya, maka itu bisa menjadi sumber peluang usaha ya. Sekarang semua anak atau mahasiswa itu belajarnya online ya, maka bisa menjadi ide usaha ya, usaha jualan pulsa, usaha toko HP ya, bisa saja itu muncul ya. Kemudian lingkungan ya, dari lingkungan sekitar kita ya, kita bisa nanti mengambil ide gitu ya. Kemudian kalau lingkungan tuh bisa banyak idenya juga ya, misalnya di tempat saya itu misalnya sampah gitu ya, sampah itu masih belum dikelola misalnya, kemudian membuat usaha pengelolaan sampah misalnya, nah, menjadi barang-barang yang beda atau usaha pengambilan sampah. Nah, itu saya punya tetangga yang ide seperti itu kemudian sekarang menjadi besar ya. Jadi dari yang sebelumnya dia ya tidak perlu pendidikan tinggi kan, seorang wirausahawan itu ya, yang penting dia harus tangguh gitu ya, mentalnya harus tangguh ya. Jadi awalnya cuma ngambilin sampah-sampah dari rumah ke rumah itu, kemudian dibawa ke TPA, sampai sekarang dia punya karyawan, kemudian pengambilan sampahnya itu sudah menggunakan kendaraan besar itu ya. Nah, itu contoh sederhana seperti itu ya, dari lingkungan. Kemudian musim ya, musim hujan, musim kemarau, itu tentu kebutuhannya beda. Tingkat kebutuhan masyarakat tuh beda-beda. Jadi kita itu berkreasi, berinovasi itu sesuai dengan kebutuhan di pasar ya. Jadi bukan sesuai keinginan kita. Jadi kebutuhannya apa, kemudian itu menjadi ide peluang usaha.
Kemudian konsumen, ya, konsumen ini bisa dari misalnya saran konsumen, ya. Ketika kita misalnya membuat suatu produk gitu ya, kemudian kita kasih tester, ya, ke konsumen, nanti apa? Konsumen akan menyarankan, ya, akan ada keluhan, ya, kemudian ada gagasan orang lain gitu ya, yang nanti bisa menjadi sumber peluang usaha. Nah, unsur-unsur peluang usaha, ya, unsur-unsur peluang usaha yang pertama adalah pengamatan pasar, ya. Jadi kita harus tahu, ya, pasar kita itu siapa gitu ya. Apakah ibu rumah tangga, apakah dia anak sekolahan gitu ya, apakah dia remaja, ya. Tentu nanti beda gitu ya. Kemudian inovasi, ya, harus berinovasi. Kenapa harus berinovasi? Agar konsumen tidak bosan. Kalau kita tidak berinovasi, kalah dengan kompetitor, ya, kita akan ditinggal oleh pelanggan. Kemudian sesuai dengan keahlian atau passionnya, ya. Keahliannya tadi di bidang kuliner, ya, usahanya ya di bidang kuliner, gitu ya. Kenapa harus sesuai passion? Agar kita senang menjalaninya karena sesuai dengan keahlian kita, gitu ya. Dengan senang, dengan mudah menjalani. Kemudian sesuai kebutuhan pasar. Nah, tadi ya, kita mencari peluang usaha, ya, kebutuhan pasar apa gitu. Bukan saya pengen bikin apa itu ya. Kita harus lihat dulu kebutuhan pasarnya seperti apa, permintaan seperti apa. Nah, kemudian baru di situ nanti kita menciptakan peluang usaha. Kemudian koneksi atau relasi. Nah, koneksi atau relasi ini penting banget ya. Karena dengan koneksi atau relasi kita nanti akan bisa lebih mengembangkan usaha kita. Tuh ya. Kemudian tren usaha, ya, sesuai kondisi dan musim, ya. Jadi kita ikuti tren gitu ya. Jadi sesuai dengan tadi ya kebutuhan pasar. Kemudian amati kekurangan produk yang ada, ya. Jadi kita amati kekurangan daripada produk kita untuk kemudian nanti kita bisa memperbaiki ya produk tersebut sehingga nanti hasilnya bisa menjadi lebih baik. Kemudian pemanfaatan produk perusahaan lain. Nah, ini produk perusahaan lain yang nanti bisa menjadi bahan pembantu untuk kita membuat produk yang baru ya. Misalnya kita usaha membuat donat gitu ya. Maka kita memanfaatkan produk orang lain berupa tepung misalnya. Nah, kemudian kita ke ciri-ciri peluang usaha ya. Ciri-ciri peluang usaha. Peluang usaha itu ada peluang usaha yang baik dan peluang usaha yang potensial. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah yang pertama adalah harus orisinil ya, harus apa ya? Harus khas gitu ya. Orisinil itu khas, harus beda. Nah, bagaimana agar usaha kita itu produk kita itu orisinil gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan ya mencari sendiri, kita berpikir sendiri, mencari ide gitu ya. Ide dari kita sendiri, bukan orang lain membuat misalnya ini kita ikut-ikutan, itu enggak ya. Jadi benar-benar hasil dari pemikiran kita sendiri. Nah, itu bisa diperoleh dengan mengcreate ya, jadi menciptakan suatu produk, memodifikasi dari produk yang sudah ada atau mengkombinasi ya produk-produk yang sudah ada. Kemudian produk kita harus bisa bersaing gitu ya. Bersaing di pasar ya. Nah, bagaimana agar bisa bersaing ya kita harus selalu berinovasi. Kemudian yakin ya, kita harus yakin kita bisa mewujudkan usaha tersebut ya, kita bisa menjalankan usaha tersebut. Kemudian sesuai passion ya, sesuai keahlian, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai hobi gitu ya, sesuai pendidikan ya, agar tadi kita senang gitu ya menjalaninya dengan mudah dan senang. Nah, kemudian
produknya harus layak dan teruji ya. Produknya harus layak dan teruji, harus layak di pasaran. Ya harus berkualitas. Teruji, bagaimana menguji produk? Nah, ini bisa dilakukan dengan uji coba pasar ya. Dengan uji coba pasar, memberikan tester, kemudian kita minta testimoninya dia, ya produk kita seperti apa. Kalau belum baik ya kita perbaiki ya. Itu namanya layak dan teruji. Nah, kemudian ciri-ciri peluang usaha yang sifatnya adalah potensial. Ya, usaha yang potensial apabila dia yang pertama adalah memiliki nilai jual. Itu ya, ada nilai jualnya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, kemudian bukan sekedar ambisi tapi real. Ya, jadi punya ide sebuah usaha itu ya harus tidak cuma dipikir terus ya, cuma masih diangan-angan, tapi harus ada tindakan nyata ya. Kemudian bertahan lama dan berkelanjutan. Ya, jadi bukan hanya produknya itu harus punya peluang untuk jangka panjang. Ya. Jadi wirausahawan itu kan harus berpikir jauh gitu ya. Oh, ini produk ini nanti akan bisa terus berkelanjutan. Nah, bukan bisnis musiman ya. Jadi harus bisa bertahan dalam jangka panjang. Kemudian skala usaha bisa diperbesar ya. Itu namanya potensi. Oh, ini usaha ini nanti akan bisa menjadi besar ya. Nah, dengan memperluas promosi ya, dengan online tadi ya, penjualan online. Kalau sekarang karena apa-apa serba online, orang beli juga semua online ya. Dan maka pasar online ini memang bisa menjadi alat untuk mengembangkan usaha kita ya, dengan membuka cabang ya di berbagai kota. Nah, itu berarti bisnis kita nanti bisa menjadi besar. Kemudian modal memulai tidak terlalu besar ya. Jadi tidak perlu modal yang besar ya. Modalnya minimal tetapi hasilnya itu bisa maksimal ya. Itu namanya usahanya itu punya peluang atau punya potensi itu ya. Nah, saya kira itu untuk kuliah kita kali ini. Nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita diskusi lewat grup. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.